Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nur Fikri di mata kuliah Keterampilan Komunikasi dan Kerjasama Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Kita sekarang memasuki pertemuan yang kelima dengan topik pembahasan yaitu presentasi yang efektif. Apa yang dimaksud dengan presentasi? Nah, presentasi adalah kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Kemudian, apa tujuan presentasi? Tujuannya yaitu informasi yang disampaikan dapat diterima dan diyakini oleh audiens. Kemudian juga efektif. Nah, efektif itu apa? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah adanya efek, yaitu akibatnya, pengaruhnya, dan kesannya. Kemudian selain itu juga efektif itu dapat membawa hasil dan berhasil guna. Sehingga kesimpulannya, presentasi efektif adalah kegiatan informasi yang dapat memberikan pemahaman, keyakinan, dan kesan pada audiens. Nah, di sini ada bentuk gambar yaitu perform seorang tokoh atau orang yang sedang berpidato atau menyampaikan informasinya, dan ada juga konten yang sudah disiapkan sebelumnya yang siap untuk disampaikan. Nah, di sini dalam hal teknik menyiapkan materi presentasi, salah satunya menggunakan mind map. Nah, jadi mind map ini mirip dengan brainstorming ya. Di sini kita harus memulai dari topik utama, lalu mencari hal apa saja yang terkait dengan topik tersebut. Jika brainstorming awalnya tidak struktur, dengan peta pikiran, gagasan-gagasan sudah tampak strukturnya sejak awal. Misalnya, jika kita ingin merancang materi bagaimana membangun organisasi pembelajar atau learning organization, maka kita bisa membuat oret-oretan peta pemikiran ya, sebagai yang sudah terlihat di layar teman-teman. Nah, pertama itu mulai dari judul. Langkah pertama dalam membuat mind map ini adalah menetapkan judul presentasi. Buat judul yang besar di tengah halaman dan berikan ilustrasi untuk mewakilinya. Kedua, tentukan cabang-cabang utama. Mind map sejak awal akan membantu kita mengenali dan membuat struktur presentasi. Dalam contoh ini, struktur presentasi dibuat dengan sangat sederhana, yakni terdiri dari 3 cabang utama ya. Ada pembuka, isi, dan penutup. Ketiga, kembangkan setiap cabang dengan detail yang diperlukan. Nah, sekarang kan kita sudah punya gambaran besar dengan 3 cabang utama. Selanjutnya kita kembangkan masing-masing cabang itu. Misalnya, untuk cabang pembuka, kita mulai dengan sebuah kutipan dari Alwin Tover tentang buta huruf di abad 21. Selanjutnya, bagaimana mengubah sikap dari malas belajar menjadi semangat dan langkah-langkah apa yang diperlukan. Perhatikan ketika sub ini dibuat dengan kata kunci yang diringkas dan kalimat yang mewakilinya. Setelah itu, kembangkan cabang kedua, yakni isi. Nah, di isi ini kita bisa melihat seperti apa mind map tersebut akan membahas tentang permasalahan seputar organisasi pembelajar. Seperti mengapa hal itu terjadi, apa saja komponen dalam organisasi pembelajar, dan tantangan yang akan dihadapinya. Nah, adapun permasalahan dijawab dengan solusi yang akan membahas tentang paradigma belajar, faktor-faktor pendukung untuk organisasi pembelajar, pendekatan yang dapat dilakukan, dan contoh-contoh akwalnya yang terjadi di lapangan. Dan untuk yang terakhir, di cabang penutup itu dikembangkan dengan sangat sederhana berupa kesimpulan bahwa dalam membangun organisasi pembelajar tidaklah sulit. Setiap organisasi dapat melakukannya selama punya keinginan yang kuat. Jadi presentasi itu ditutup dengan pernyataan dan ringkasan. Keempat, gunakan mind map sebagai alur slide presentasi. Setelah mind map lengkap selesai, kita bisa memeriksanya apakah alurnya itu sudah kuat dan runtuh. Jika ada yang tidak logis,
kita bisa melakukan perubahan yang diperlukan. Setelah kita merasa nyaman, ubah mind map tersebut menjadi slide presentasi. Yang kelima, gunakan mind map sebagai pengingat dan catatan powerful. Jadi mind map yang sudah kita buat ini tidak hanya membantu dalam pembuatan slide presentasi, mind map juga dapat digunakan untuk membantu kita mengingat ketika membawakan presentasi dalam sesi aktual. Nah, apa saja yang harus kita siapkan dalam membuat materi presentasi? Yang pertama, kita kumpulkan terlebih dahulu bahan-bahan yang kita butuhkan, seperti berupa data, fakta, dan bahan pendukung lainnya yang relevan. Yang kedua, dari mind map yang ada, kita buat rangka atau urutan presentasi dari awal hingga akhir. Yang ketiga, pilah dan masukkan ke data, fakta, dan bahan lainnya seperti gambar di setiap bagian rangka presentasi. Dan yang keempat, jahit atau gabungkan setiap bagian menjadi satu materi presentasi yang utuh. Nah, setelah kita lakukan materi-materi persiapan materi sebelumnya, yang harus kita lakukan selanjutnya itu praktek. Nah, selain itu juga kita harus menyiapkan materi presentasi revision. Jadi, yang pertama, saat berlatih, terkadang kita akan menemukan bagian yang perlu dikurangi, ditambah, atau diubah. Nah, revisi bagian ini dan latihan lagi dengan yang baru. Yang kedua, jangan lupa untuk ukur waktu. Beberapa presentasi membutuhkan waktu tertentu yang sudah ditentukan. Taatilah dan jika perlu revisi lagi materi presentasinya. Yang ketiga, pastikan gunakan bahasa yang paling umum jika harus menggunakan istilah yang sulit. Nah, selanjutnya di sini ada tips for great performance, yaitu gimana sih memberikan performa yang hebat. Yang pertama, kita tuh harus berlatih dan belajar dari cara orang lain prestasi dalam memberikan presentasinya. Nah, di sini teman-teman bisa belajar dari orang-orang sebelumnya bagaimana caranya memberikan presentasi yang hebat. Tips yang kedua yaitu datang awal dan kuasai sekelilingmu dahulu. Jadi dengan kita datang awal, kita mengetahui posisi dan tata letak duduknya para audiens. Yang ketiga, lawan gugup dengan aktivitas santai sebelumnya. Yakinkan diri bahwa kita itu bisa, dan jangan sampai hal grogi itu membuat aktivitas presentasi kita itu terganggu. Selanjutnya itu kuasai media presentasi dan alat-alat lainnya. Nah, pastikan alat presentasi yang teman-teman bawa dan siapkan itu sudah sesuai dan berfungsi dengan semestinya. Terus juga sapa penonton dan jadilah penghibur. Jadi di saat teman-teman melakukan presentasi, itu teman-teman harus bisa memberikan sapaan dan menghibur para audiens yang ada. Terus juga selanjutnya, jangan terlalu banyak materi atau atur ritmenya. Terus juga jujur dan efektif dalam menjawab pertanyaan. Nah, selanjutnya yaitu minum yang cukup. Kenapa? Karena biasanya orang yang kekurangan cairan itu akan mudah terlihat lemas dan tidak punya kekuatan dalam menyampaikan presentasinya. Sehingga usahakan teman-teman itu sudah menyiapkan minum yang cukup sebelumnya agar nanti saat melakukan presentasi itu berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada tips dan trik yang akan kita pelajari dan berikan dalam menyampaikan presentasi. Yang pertama, pandang seluruh ruangan dan peserta yang hadir sebelum memulai presentasi. Terus selanjutnya, buatlah catatan kecil sehingga nanti di saat kita terlupa atau ada bagian-bagian yang tertinggal, kita bisa mengingatnya. Yang ketiga, pengulangan pada bagian penting. Nah, di sini sebagai penegasan. Yang keempat, jangan terlihat lupa. Yang kelima, santai dan gunakan gaya sendiri. Yang keenam, mekanisme pertanyaan yang rapi. Dan yang terakhir yaitu beri kesan pada audiens yang ada di sekeliling kita. Nah,
apa saja sih yang harus kita siapkan saat presentasi? Nah, salah satunya itu selalu terlihat bersemangat. Nah, dengan kita bersemangat, nanti para audiens pun akan lebih fokus melihat kita. Kemudian awali dengan sapaan sebagai pembukaan, terus juga pancing penonton dengan prolog, ungkapkan pentingnya materi yang akan disampaikan, buat penonton tertarik. Nah, di sini agar penonton itu bisa fokus terhadap kita. Materi yang diberikan itu padat dan jelas. Di dalam acara itu diselingi dengan cerita dan sebagainya. Selanjutnya, pastikan seluruh materi itu tersampaikan. Selanjutnya, ada sesi pertanyaan yang diberikan, dan berikan yang terakhir itu berikan kesimpulan dan penutup. Di sini ada 7 cara menjadikan presentasi yang efektif. Yang pertama yaitu menyapa dan menanyakan kabar audiens dalam pembukaan. Nah, kata-kata sapaan sebelum penyampaian materi presentasi adalah bentuk perhatian dan penghargaan kepada audiens. Setelah kita mengucapkan salam, itu si pembicara itu dapat menyapa kondisi audiens dengan kata-kata seperti apa kabar, atau kalimat tertentu untuk memastikan suara pembicara seperti bagi peserta yang duduk di belakang, apakah suara saya terdengar jelas? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang akan memancing audiens untuk memberikan jawaban dan menciptakan suasana agar audiens itu bisa tertarik dan fokus mengikuti presentasi yang akan teman-teman sampaikan. Yang kedua, mempersilahkan audiens memperkenalkan diri. Nah, biasanya pembicara sudah memiliki daftar nama peserta atau audiensnya. Jadi sebelum presentasi dimulai, setelah pembicara mengenalkan diri, tak ada salahnya juga meminta mereka untuk menyebutkan nama, pekerjaan, dan tempat asalnya. Nah, cara ini tidak mutlak tergantung jenis presentasi yang akan diberikan. Misalnya, pada saat teman-teman mengikuti training, kursus atau workshop dengan jumlah audiens sekitar 20-30 di mana peserta belum saling mengenal. Nah, inilah momentum untuk membangun kedekatan sesama peserta. Yang ketiga, melontarkan pertanyaan tentang tujuan dan harapan mengikuti presentasi. Jadi di sini setelah sesi perkenalan seaudien selesai, untuk membangun kedekatan antara pembicara dengan peserta, pembicara dapat bertanya kepada beberapa audien. Contohnya ya, tolong Fulan, kalau boleh tahu apa tujuan Fulan mengikuti program ini? Terus juga apakah sebelumnya Fulan ini pernah mengikuti program yang serupa? Dan biasanya ada juga pertanyaan seperti apa yang Fulan harapkan setelah mengikuti program ini. Nah, biasanya kemudian setelah memberikan jawaban atau penjelasan, si pembicara itu dapat mengapresiasinya dengan meminta peserta lain untuk bertepuk tangan. Pembicara juga dapat menuliskan harapan-harapan tersebut dan mengevaluasinya bersama dengan para peserta saat sebelum menutup presentasi di akhir acara. Ini tujuan untuk memastikan bahwa harapan tersebut sudah terpenuhi. Yang keempat yaitu membuat audiens saling berdiskusi atau saling menilai suatu topik. Nah, topik diskusi ini biasanya berasal dari hasil pemutaran video pendek yang relevan dengan materi presentasi dan audiens diminta membahasnya bersama-sama. Nah, untuk mendukung hal tersebut, format presentasi ini dapat dibuat dalam bentuk studi kasus dan alternatif pemecahannya. Yang kelima, meminta tolong audiens membantu pembicara. Nah, ini adanya keterlibatan audiens ketika kita tuh menyajikan presentasi juga dapat dilakukan dengan meminta tolong audiens untuk maju ke depan. Jadi ketika kita menanyakan slide dan menanyakan apakah audiens setuju atau tidak dengan isinya, Anda dapat berkata contohnya, tolong Mas yang di sebelah sana supaya atau yang menggunakan baju biru bisa maju ke depan.
Nah, setelah itu juga coba hitung berapa peserta yang setuju dan berapa yang tidak setuju. Jadi dengan membantu menulis di depan papan tulis, kemudian juga menghitung hasil kuis, mencatat waktu, mengambil undian atau membaca kesimpulan, ini merupakan bentuk aktivitas lainnya yang melibatkan audiens dan menjadikan suasana presentasi itu menjadi lebih interaktif. Selanjutnya, yang trik yang ke-6 yaitu memberikan perhatian pada peserta yang memiliki momen khusus. Nah, ada kemungkinan acara atau program presentasi yang kita berikan itu waktunya bersamaan dengan waktu spesial peserta. Misalnya di biodata peserta itu ada yang bertepatan dengan tanggal itu bertepatan dengan ulang tahunnya, tanggal kelahiran salah satu audien. Nah, untuk menjadikan suasana presentasi menjadi interaktif, kita bisa memberikan kejutan. Kita juga bisa mengatakan bahwa hari adalah hari spesial karena salah satu peserta kita yaitu sedang berulang tahun. Jadi bisa disampaikan peserta yang sedang berulang tahun itu bisa maju ke depan dan berikanlah bingkisan di hari tahunnya. Bagi audien ini kejutan seperti itu merupakan kado teristimewa yang bisa jadi tidak pernah dilupakan. Terus juga yang ke-7, memberikan kuis atau permainan singkat yang dimana di akhir itu biasanya ada hadiah door prize ya. Nah, kita sebagai pembicara juga dapat membuat kejutan lainnya bagi audiens selama presentasi berlangsung. Caranya bagaimana? Nah, contohnya itu buatlah permainan atau kuis dan meminta audiens untuk menjawabnya. Jadi supaya ada unsur kejutan, jangan memberitahukan ke audiens bahwa yang menjawab tepat akan mendapatkan door prize. Nah, biasanya setelah pertanyaan dilontarkan, kemungkinan ada lebih dari satu audiens yang menjawab. Jadi jika hanya menyiapkan sebuah door prize satu, ya berikanlah kepada salah satu peserta yang menjawab paling tepat. Seperti itu. Jadi dengan demikian dalam sebuah presentasi itu sebenarnya ada 3 unsur. Jadi ada pembicara, slide presentasi, dan audien. Ada sebuah kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Jadi presentasi itu akan terlihat menarik dan suasananya menjadi lebih interaktif apabila pembicara juga melibatkan audiensnya. Nah, itu 7 cara menjadikan presentasi kita itu lebih interaktif saat kita tampil di tempat umum. Jadi kesimpulannya, jika materi adalah tujuan dan presentasi adalah kendaraan, maka pembicara adalah supirnya. Sampai tidaknya materi dalam sebuah presentasi itu tergantung si pembicaranya. Oke teman-teman, itulah materi pertemuan kita yang kelima dengan topik pembahasan yaitu presentasi yang efektif. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.